mengajak kepada yang buruk. Dan ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali di kitab yang lain, kecuali dibimbing, dididik, dibina oleh seorang mursyid yang wasil ilallah. Tidak mungkin. Semursyid ini dulu pernah juga dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, gurunya bersambung kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sudah hafal ribuan hadis, mengerti istidlal kitab dan sunnah, memahami qaid-qaid fiqhiyah dan usul fiqih, mampu menafsir, mengerti mana aliran-aliran yang bercanggah dari Islam, mana yang tidak. Tapi dia mengatakan di akhir kitab ini, saya pun belajar karena ingin hubbul jah, cinta kepada tuah, ingin disebut orang alim, alim allamah, maka dia sudah dapat gelar itu, hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam? Siapapun yang mendebat Imam Ghazali pasti kalah, pasti kalah. Maka Imam Ghazali ini disebut Nabi Musanya umat Islam, Nabi Musanya umat Islam. Apapun dia debat. Maka dia tulis kitab Ihya untuk para ulama. Jadi sebenarnya kitab Ihya itu berat dikaji, karena beliau hadiahkan untuk para santri dan para ulama. Tapi kemudian ada ringkasannya, Mukhtasar Ihya, ini bolehlah untuk orang awam. Tapi yang tebal itu 4 jilid itu untuk para ulama. Ya. Tapi ulama pun salah faham, akhirnya kritik dia lagi. Ghazali hadisnya palsu. Berarti dia tidak mendapatkan faidah dari Imam Ghazali. Dan yang terakhir kata beliau, puncak dari bertasawuf, yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillah wa tahliyatihi bi dzikrillah. Puncak tasawuf itu ketika kalbunya kosong dari selain Allah, wa tahliyatihi bi dzikrillah, lalu menghiasinya dengan nama-nama Allah. Inilah yang disebut sufi. Dan man hum sufi? As-sufi man khala an qalbihi ma siwallah. Orang yang di kalbunya sudah tidak ada lagi kecuali nama Allah. Wa man ishtaghalla bi dzikrillah. Orang yang kalbunya sibuk menyebut nama Allah. Kalbu menyebut nama Allah. Coba sebut nama Allah dalam hati, terdengar tak? Baca Allah dalam hati, lisan tidak baca. Nah, itu disebut zikir qalbi. Imam Ghazali mendapatkan kalam ini dari kalam Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi katakan kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, pejamkan matamu, kunci mulut dan lidahmu, bacalah nama Allah dengan kalbumu. Baru dia lakukan. Nah, ambil ilmu ini kepada para mursyid kita ya. Di Malaka banyak mursyid, silakan ambil ilmu, disebut talqin. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, rasa dahsyatnya zikir ini tidak diperoleh kecuali dengan talqin dari ahlinya. Karena ahlinya ini kalbunya bersambung kepada kalbu Rasulullah SAW. Kalbu yang berzikir mutlak hanya kalbu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menumpahkan ini kepada para sahabat yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maka hampir semua jalur-jalur tasawuf hari ini bercabang daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Lalu yang kedua Sayyidina Ali. Hampir semua tariqah lewat Sayyidina Ali kecuali Naqsyabandiyah. Dia punya dua jalan, jalan Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, jalan Alawiyah Sayyidina Ali. Maka bersanad kepada Sayyidina Ali bukanlah Syiah ya, bersanad ke Sayyidina Ali bukanlah tasyayyu', bukan. Itu justru adalah tanda sahihnya seorang bertariqah. Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, bandar ilmu. Coba bayangkan bandar, apa saja yang ada di dalamnya? Ada pasar, ada masjid, ada maktabah, ada library, ada tempat hiburan,
ada hotel, tempat menginap, ada macam-macam. Apalagi di Melaka banyak resort ya. Ada semua. Apa kata Rasulullah? Pintunya Ali. Hadis ini sahih. Tapi orang yang disebut kelompok Nasibiyah, apa nama kelompoknya? Nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Mereka mengatakan hadis ini palsu. Ini ciri-ciri kelompok Nasibiyah. Kelompok ini lawan dari Rafidah, yang di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Tidak Nasibiyah, tidak Rafidiyah. Semoga Allah terima akidah kita semua. Bapak, tuan, puan, syaikh, para asatidz, saudara-saudari kemuliaan Allah, lebih kurang itulah ringkasan, baru ringkasan manhaj ilmu tasawuf yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya ittifaq ulama Azhar, kesepakatan ulama Azhar dan ulama-ulama ahlu sunnah sedunia bahwa berahlu sunnah itu yang ketiga setelah berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, yang ketiga bertasawuf, manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali ya. Penciriannya apa? Dia bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar syariat ya. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menampung ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan juga ilmu tasawufnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Ada soal jawab? Tafadhal, silakan diatur. Ya. Mohon jelaskan perihal ajaran millah Ibrahim. Ini isu yang viral lewat kekinian di Malaysia dari Dila Harun. Nama laki-laki atau perempuan? Ajaran millah Ibrahim itu istilah Quran. Tapi sayangnya ada beberapa orang menggunakan itu untuk menggabungkan tiga agama sekaligus. Dulu di Indonesia sempat muncul, nabinya bernama Ahmad Musaddiq. Ya, betul Habib ya? Ada namanya Ahmad Musaddiq. Nabinya orang Indonesia yang ke-26. Malu juga kita itu ya. Tidak pernah berguru, tiba-tiba dia berkhalwat di bawah kaki Gunung Salak. Di hari ke-40 dia merasa dapat ilham. Lalu dia membangun agama yang dia klaim sebagai millah Ibrahim. Saya tidak tahu yang di Malaysia apakah mirip-mirip juga ya. Ajaran Islam itu millah Ibrahim. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu ajaran yang sama. Yang berbeda hanya syariatnya, akidahnya sama. Oleh karenanya apabila kita memasukkan jenazah ke dalam lahat, salah satu doanya Bismillahi ala millati Rasulillah. Boleh juga baca Bismillah ala millati Ibrahim ya. Jadi apabila millah Ibrahim ini bermaksud menggabungkan Islam, Kristiani dengan Yahudi, ini sesuatu yang berlebihan. Menggabungkan dua thariqah pun ramai terjadi begaduh, menggabungkan dua mazhab fikih, Syafi'i dan Hanbali pun orang begaduh, apalagi menggabungkan dua agama, tiga agama ya. Oleh karenanya kita sampaikan bahwa ajaran Islam inilah millah Ibrahim. Apa arti millah? Jalan-jalan yang ditempuh para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sama semua. Ajarannya la ilaha illallah. Lainnya adalah Nabi Adam Rasulullah di zamannya, Nabiullah, Nabi Musa Nabiullah di zamannya. Sedangkan mereka bersaksinya kepada Rasulullah.
Nabi Adam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat ini sudah dibaca Nabi Adam sedari di surga. Maka tidak ada perbezaan hakiki antara ajaran mereka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam dalam hadis Imam Hakim melihat ke langit, langitnya surga adalah arash, langitnya kita, langit ini terlihat dari sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Sayyidina Adam bersyahadat dengan dua syahadat ini. Maka syahadat yang kita baca kali ini itu syahadat tertua di alam semesta. Maka umat ini sungguhlah beruntung, umatnya umurnya paling pendek, dikeluarkan juga di akhir zaman, tapi syahadatnya paling tua, sama dengan syahadat kakeknya Sayyidina Adam alaihissalam. Beruntunglah kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Inilah millah Ibrahim, inilah millah Nuh, millah Adam, millah semua Nabi salawatullah alaihi wasallam. Ya. Bagaimanakah cara untuk tenangkan hati dan fikiran-fikiran yang negatif? Oke. Cara menenangkan kolbu. Kolbu ini dia ibarat anak, tifl. Syekh Abdul Qadir menyebutkan satu istilah tifl ma'ani. Ada istilah seperti itu. Tifl, anak-anak kita kasih kuliah atau kita kasih mainan. Anak-anak supaya tenang kita berikan ceramah atau beri dia game. Apa game yang paling masyhur untuk anak-anak hari ini ya? Apa namanya? Tahu gimana nak? Game bola? Ya? Tak tahu ya, saya pun tak tahu. Anak-anak hari ini suka nonton YouTube. Betul. Jadi berikan mainan yang sesuai dengannya. Anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan manzilahnya. Qalbu itu manzilah, tempat menyebut nama Allah. Maka mainannya qalbu adalah ism min asma'illah, nama-nama Allah. Apabila seseorang menjauhkan qalbunya dari nama Allah, qalbunya gelisah. Sumiyal qalbu litaqallubihi, disebut qalbu karena dia bergerak gelisah. Kapan dia berat? Jika nama yang paling berat masuk ke dalamnya. Wala dzikrullahi akbar, sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling berat, paling besar. Kata akbar juga diartikan athqal. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah tentang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya salat itu kabirah. Kata Imam Ibnu Katsir dan para imam lain, kabirah ay thaqilah, berat. Dan imam-imam mengatakan ini beratnya. Kolbu ini mesti diberikan mainan. Mainannya nama Allah. Coba lihat anak-anak kita ingin bermain motorcycle ya, betul. Ingin drive kereta ya, betul tak? Tanya itu yang kecil-kecil tu ya. Kita sebut apa anak kecil ini? Budak-budak. Budak-budak belia ini sukanya mau drive. Sayang kepada anak, apakah kita lepas, kita berikan kunci, serahkan kereta pada anak? Itu tanda sayang? Kan? Tidak semua yang dimahukan anak diberi. Michelin LTX Trail. Kalau diberi terat-terakan, ya, beradu dengan orang. Oleh karenanya, untuk memberikan apa yang menenangkan kolbu, jangan sembarang beri. Tanyakan kepada ahlinya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti kolbunya akan tenang. Jadi berikan mainan yang sesuai dengan kolbu. Benarlah para ulama mengatakan, mengambil dari ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub wazkur rabbaka fi nafsik, muncul kalam qalbul mu'min baitullah.
Kolbu orang beriman itu rumah tempat mengingat Allah, bukan tempat Allah, rumah tempat mengingat Allah. Ini masjid Baitullah, betul? Masjid, benar. Karena kita di negeri Melayu, masjid ada kubahnya. Coba, sudah ke Eropa? Coba lihat masjid di sana, bekas gereja, hanya salibnya yang sudah hilang. Masjid di zaman Nabi tidak ada kubahnya. Jadi apakah masjid itu suatu yang ada kubahnya? Tidak. Ada khatnya? Tidak. Masjid itu tempat yang di dalamnya ada orang menyebut nama Allah. Ada orang menyebut nama Allah dengan lisannya, dengan kolbunya. Sebenarnya mana yang lebih awal? Lisan atau kolbu? Kolbu. Jadi sebenarnya masjid itu disebut ma'mur jika orang yang sholat di dalamnya menyebut nama Allah dengan lisannya dan dengan kolbunya bersamaan. Itu cara memakmurkannya. Jangan hanya lisan. Kalau lisan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Tapi tidak ada kalimatnya celaka bagi orang yang mendirikan, yang mengusahakan menyempurnakan sholat. Karena aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Yang dapat ingat Allah hanyalah kolbu, bukanlah fikiran ini. Jadi jangan berzikir dengan fikiran, berzikirlah dengan kolbu. Nanti datang ke tuan guru, para masyayikh, nanti diajarkan caranya. Ya. Contoh terakhir, nonton film, kenapa tahan? Karena ada yang bergerak-gerak. Ya. Jika ingin menikmati zikir, maka ambil kaifiat yang sesuai dengan thariqahnya. Maka kita nanti pun seakan-akan menonton, tapi bukan menonton TV, menonton diri sendiri membaca nama Allah.